Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 11 Februari 2025 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa pekan biasa kelima, tanggal 11 Februari 2025, juga merupakan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia ke-33. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuduh para murid Yesus makan dengan tangan najis, yang berarti mengambil makanan dengan tangan kotor, tangan yang tercemar. Tuduhan tersebut disampaikan berdasarkan adat istiadat nenek moyang mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, menyikapi tuduhan mereka ini, Yesus mengajar mereka supaya mereka mengerti dan melihat tujuan dari adat istiadat itu dengan baik. Sebagai orang yang bertumbuh berkembang dalam tradisi Yahudi, Yesus pun tentu memegang erat tradisi nenek moyang mereka. Ia memelihara ketetapan-ketetapan ritual, tetapi ia juga melampaui hukum-hukum tersebut.
Mengapa demikian? Karena bagi Yesus, hati jauh lebih penting daripada aturan-aturan verbal yang diciptakan oleh manusia. Peraturan yang baik memungkinkan orang untuk bertumbuh dalam hati yang murni dan bukan sebaliknya mematikan hati nurani itu. Memang dari segi peraturan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah memiliki banyak ketentuan yang sangat lengkap dan rapi. Tetapi dari segi nilai yang hendak diperjuangkan dari aturan-aturan itu, mereka masih sangat kekurangan. Hal itu terjadi karena mereka begitu menekankan banyak aturan. Bibir mereka memang memuliakan Allah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Para sahabat, bisa jadi bahwa seringkali kita juga bertindak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu yang begitu giat dan tekun memelihara peraturan semata, tetapi seringkali juga mengabaikan hati yang mencinta akan Allah. Gereja Katolik sangat menghargai adat istiadat tentu saja. Karena sebelum adanya agama, manusia juga sudah bersekutu dengan adat istiadat. Mereka menyembah dan memuliakan Allah dengan tata cara ibadat mereka. Iman haruslah yang utama dalam adat istiadat. Artinya, nilai-nilai kasih haruslah menjadi pendorong dan penggerak orang dalam bertindak. Ketika iman mendapat tempat dalam adat istiadat, maka tentu saja kasih juga menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hidup bukanlah soal peraturan belaka, tetapi hati yang mencinta, hati yang mengasihi Allah, hati yang menjadi semakin murni. Peraturan-peraturan bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang buruk, tergantung bagaimana kita memahaminya. Yesus memelihara peraturan, tetapi hatinya selalu mudah tergerak oleh belas kasihan. Para sahabat, hari ini 11 Februari 2025 merupakan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia ke-33. Dalam pesannya, Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi peziarah pengharapan dan menegaskan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Roma bab 5 ayat 5. Paus menekankan pentingnya kita untuk mendampingi dan mendukung saudara-saudari kita yang sakit, serta menghindari sikap yang hanya berfokus pada formalitas tanpa perhatian yang tulus, perhatian yang murni kepada mereka yang menderita. Pesan Paus tersebut mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam hal ritual atau tradisi yang kosong tanpa makna, tetapi untuk mengamalkan dan mengutamakan kasih dan belas kasihan dalam tindakan nyata setiap hari. Kita dipanggil untuk melampaui formalitas dan menunjukkan kepedulian nyata kepada mereka yang sakit dan menderita, sebagaimana Yesus mengajarkan bahwa hati yang murni lebih penting daripada sekedar mematuhi aturan tanpa pemahaman yang mendalam. Maka marilah kita merenungkan bagaimana kita dapat menghidupi iman kita dengan lebih otentik, lebih murni, tidak hanya sekedar mengikuti aturan atau ritual-ritual saja, tetapi melalui tindakan kasih yang nyata, terutama juga dalam mendampingi, mendukung mereka yang sakit dan membutuhkan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa
11 Februari 2025. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.